Di dalam dunia ini, ada begitu banyak godaan-godaan yang datang dari berbagai macam penjuru hidup kita. Godaan itu ibarat seperti jaring perangkap yang dapat menjerat dan membabat iman kita dan keyakinan kita. Jaring perangkap itu bisa datang bukan saja melalui hal-hal yang buruk, bisa jadi justru hal-hal yang baik yang kita sangat sukai. Bisa jadi itu suatu kejayaan atau keberhasilan hidup kita. Bisa jadi itu adalah sebuah kehormatan atau wewenang yang diberikan kepada kita. Itu bisa jadi jaring perangkap yang menjerat kita. Dan bukan itu saja, masalah-masalah buruk pun, beban berat misalnya, atau problema serta persoalan hidup yang menyesakkan, itu bisa jadi jaring perangkap yang kalau kita tidak hati-hati maka dapat membabat iman kita setelah kita terjerat oleh jaring perangkap itu. Dan karena itu betapa pentingnya kita hidup berjaga-jaga. Untuk kita terus berpengharapan, kita tidak bisa hanya diam saja. Ada bagian yang kita perlu kerjakan untuk tetap hidup di dalam kehati-hatian serta menyenangkan hati Tuhan. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari Mazmur Pengharapan, yaitu Mazmur 31 ayat yang ke-5 sampai 9. Engkau Tuhan akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan Allah yang setia. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia. Tetapi aku percaya kepada Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersuka cita karena kasih setia-Mu. Sebab Engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Daud yang identik dengan Mazmur 31 ini juga pernah mengalami bagaimana dia berhadapan dengan banyak musuhnya. Musuh yang bisa tampaknya baik tetapi diam-diam justru berkhianat dan menggoda hidupnya. Atau bisa jadi musuh yang terang-terangan mengejar dan ingin menghabisi dia. Begitu pula dalam pengalaman hidup Daud, dia mengalami masa-masa jaya sekaligus masa-masa tidak berdaya. Dan kedua masa itu juga, bila kita perhatikan, bisa menjadi semacam jaring perangkap yang menjerat hidup Daud, menguji imannya, menggoda hatinya. Tetapi kita lihat bagaimana Daud berhasil melalui itu. Dia sungguh diiring oleh Tuhan lepas dari jaring yang dapat menjeratnya. Karenanya itu dia ungkapkan di dalam ayat yang ke-5 Mazmur 31 ini, Engkau Tuhan akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ini merupakan sebuah pengakuan bagaimana pengalaman Daud. Dia digoda, dia diperangkapkan atau ada perangkap-perangkap yang tersedia baginya yang menyebabkan kalau dia tidak hati-hati maka dia jatuh dan tidak lagi memperkenankan hati Tuhan. Daud sadar betul bahwa hidupnya entah kejayaan maupun ketidakberdayaannya itu bisa menjadi jaring perangkap yang menjerat dan membabat dia. Apalagi bila hatinya mendua demi nikmat semata dan lupa mendoa minta hikmat dari Tuhan. Itulah awal kejatuhannya. Karena itu, dia ungkapkan juga dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhan benci kepada orang-orang
yang memuja berhala yang sia-sia, tapi aku percaya kepada Tuhan. Dan ini merupakan sebuah pergumulan Daud di mana dia antara mendua hatinya menyebabkan dia jatuh demi kenikmatannya, tapi juga hidup yang mendoa minta hikmat, yang berserah penuh kepada Tuhan seperti yang ada dalam ayat 6, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Atau dikatakan juga ayat 7, ketika Tuhan benci kepada orang pemuja berhala, tetapi aku percaya kepada Tuhan. Antara mendua dan mendoa inilah yang menjadi tarik-menarik di dalam pergumulan beban berat hidup Daud. Begitu juga hidup kita orang percaya. Tapi lalu bagaimana caranya supaya kita tidak terjerat oleh jaring yang dipasang musuh, yang datang bisa dari berbagai macam penjuru terhadap hidup kita? Rahasianya adalah terletak di dalam apa yang tadi Daud katakan untuk ke dalam tangan Tuhan menyerahkan nyawanya, yang berarti menjadi senyawa dengan Tuhan. Menyerahkan nyawa bukan lalu kemudian membiarkan dirinya mati dan binasa. Tapi ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku berarti dia percaya bahwa pemilik hidupnya dan nyawanya itu hanyalah Tuhan. Dan saat dia serahkan nyawanya, sesungguhnya dia ingin bersenyawa menyatu dengan Tuhan, karena dialah yang membebaskan dia. Tuhanlah yang membebaskan Daud. Allah yang setia itulah yang sanggup untuk menyelamatkan Daud. Dan ini tegas sekali dinyatakan pula dengan hati yang terus hidup di dalam hikmat Tuhan, diiring dan didekap oleh Tuhan lebih dekat lagi. Sehingga itulah ungkapan syukur Daud, aku bersorak-sorak bersukacita karena kasih setia Tuhan. Kasih setia di mana Tuhan mengiringnya, mendekapnya erat, dan begitu dekat dengannya. Bahkan Tuhan telah memperhatikan kesesakan jiwanya di dalam ayat yang ke-8. Sehingga bila hidupnya diiring dan didekap Tuhan lebih dekat lagi, maka jaring perangkap itu tidak sanggup menjeratnya atau membabat imannya. Jaring itu bisa saja ada dan bisa terus ada. Tapi karena dia diiring oleh Tuhan yang senantiasa melepaskannya dari jaring dan jeratan musuh itu, maka dengan hati yang berserah penuh kepada Tuhan, Tuhan tidak membuat dia diserahkan ke tangan musuh-musuhnya, tapi kakinya ditegakkan oleh kekuatan kasih Tuhan. Karena itu hari-hari ini bisa banyak sekali jaring-jaring perangkap yang menjerat hidup kita. Dari kejayaan kita, keberhasilan kita, atau ketidakberdayaan kita. Dari masa sukacita kita, bisa juga dari masa dukacita kita. Dari masa keberhasilan kita atau juga dari masa kegagalan kita. Hati-hatilah, karena pada saat itu bila hati mulai mendua demi nikmat dan lupa mendoa minta hikmat, maka kita akan jatuh di dalam jaring perangkap itu. Tapi bila hidup diiring dan didekap Tuhan lebih dekat, jaring perangkap itu tidak pernah akan membebat hidup kita. Tetapi kita karena bersenyawa dengan Tuhan kita akan sanggup mengatasi pergumulan itu bersama dengan Tuhan. Karena itu serahkanlah, seperti pemazmur, menyerahkan seluruh hidupnya ke dalam tangan Tuhan, karena Dia adalah Bapa Surgawi yang menjaga kita senantiasa. Amin.